Timnas Indonesia waspada, skuad Brunei on fire mau cetak gol lagi. Kepengurusan oke, Iwan Bule terima dukungan supporter Indonesia di Malaysia. Rizky Ridho bukan pilihan, Aji Santoso kasih wejangan Sinteyong. Harapan tinggi legenda Timnas jangan jadi runner-up terus. Timnas Indonesia wajib menang besar lawan Brunei Darussalam. Timnas Brunei Darussalam menyatakan mulai panas setelah kebobolan 10 kali dari 2 pertandingan di Piala AFF 2022. Melawan Timnas Indonesia Senin besok, Timnas Brunei Darussalam mau cetak gol. Skuad Brunei sadar bahwa yang dihadapi pada grup A Piala AFF merupakan tim kuat saat ini. Yang jelas teman-teman mulai berani, kami akan mencoba untuk mencetak gol lagi, kata Kapten Brunei Darussalam pada hari Minggu. Hendra mengakui jika Indonesia datang dengan kekuatan penuh. Untuk itu pihaknya harus benar-benar siap untuk menghadapi anak asuh Sinteyong itu. Apalagi Timnas Indonesia diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan juga Mark Locke. Rotasi di laga kontra Brunei Darussalam seakan menjadi keharusan bagi Sinteyong. Hal ini agar para pemainnya tetap dalam kondisi terbaiknya. Apalagi setelah menghadapi Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat yakni Thailand, yakni pada hari Kamis 29 Desember. Untuk sektor kiper, Nadio Argawinata bisa diistirahatkan agar bisa memberi kesempatan bermain untuk Muhammad Riyandi yang tampil apik di Liga 1 bersama Persis Solo. Lalu untuk quartet di lini belakang, posisi Asnawi Mangkualam di bek kanan bisa diberikan kepada Yaakob Sayuri yang bisa beroperasi sebagai wingback juga. Untuk bek tengah ada duet Rizky Ridho dan Hansa Muyama juga bisa dicoba agar bisa menaikkan pengalaman. Sedangkan sektor bek kiri, ada Edo Febriansah bisa menjadi starter karena Pratama Arhan juga sempat cedera dan belum berada dalam kondisi 100% di laga kontra Kamboja. Kemudian untuk lini tengah, Sinteyong bisa memainkan 3 gelandang yakni Rahmat Irianto sebagai gelandang bertahan, ditemani Sahrian Abimanyu serta Marcelino Ferdinand. Dan untuk lini serang, nama Elijah Spasojevic bisa dicoba sejak awal dan ditemani Sadil Ramdhani serta Dendi Sulistiawan di sisi lapangan. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera mengaku sudah menyiapkan tim dengan baik. Skuad Brunei Darussalam sadar, laga melawan Timnas Indonesia merupakan laga yang berat. Timnas Brunei Darussalam bakal melakoni laga ketiga grup A Piala AFF melawan Indonesia di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia Senin 26 Desember hari ini. Meskipun begitu, Mario bangga dengan Timnas Brunei Darussalam. Saya bangga dengan pemain kami, tetapi supporter harus realistis. Pemain kami belum sanggup tampil 90 menit dalam intensitas tinggi, pungkas Mario Rivera. Sementara itu Brunei Darussalam saat ini berada di dasar klasemen grup A Piala AFF dengan 0 poin. Sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan raih 3 poin dari 1 pertandingan. Firman Utina menyampaikan pesannya kepada skuad Garuda secara belak-belakan, ingin melihat Timnas Indonesia menjadi juara Piala AFF edisi kali ini. Pasalnya, dari awal Piala AFF bergulir pada 1996 lalu, Indonesia belum pernah mencicipi gelar juara. Skuad Garuda mentok hanya mampu meraih predikat sebagai runner-up saja. Dan kini Firman Utina berharap Timnas Indonesia bisa memutuskan raihan tersebut dan bisa menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Firman Utina mengatakan bahwa saat ini Timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas. Jangan runner-up terus, bisa menjuarai. Saya yakin lolos ke semifinal, bukan menganggap remeh, sebab melihat Indonesia dengan skuad yang ada sekarang, tutup Firman Utina. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menerima dukungan dari sejumlah supporter Indonesia yang ada di Malaysia ketika menjelang laga melawan Brunei Darussalam. Saya mengikuti setiap rezim pada kepengurusan PSSI, dan pada era Pak Muhammad Iryawan inilah yang paling oke, kata Romli sebagai perwakilan Ultras Garuda Malaysia. Ketika PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule, timnas dari beberapa level bisa tampil pada level lebih tinggi, mulai dari timnas putri, timnas U20 hingga timnas senior yang kembali bisa berlaga di level Asia. Pencapaian tersebut dinilai cukup bagus. Terima kasih atas dukungan luar biasa ini. Doakan saya agar bisa tetap mengabdikan diri pada sepak bola Indonesia.
kata Iwan Bule di sela latihan resmi Indonesia. Kalau masih bisa diberikan kepercayaan, saya akan mengalir saja, tandas Iwan Bule. Kemenangan Timnas Indonesia atas Brunei Darussalam pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia menjadi target utama gelandang naturalisasi Mark Locke yang dia jadikan juga sebagai hadiah Natal. Tentu bersama keluarga akan menyenangkan, tapi saya janji kepada keluarga ketika sampai rumah akan bawa hadiah, kata Mark Locke dikutip dari Antara. Setibanya di Malaysia, pemain juga langsung bersiap diri menjalani latihan resmi di lapangan Stadion Kuala Lumpur Minggu sore. Pemain terlihat tenang, apalagi pada laga nanti bakal mendapatkan dukungan besar dari supporter Timnas Indonesia. Di samping itu, Indonesia terbang ke Malaysia yang menjadi kandang Brunei Darussalam berbekal 3 poin setelah mengalahkan Kamboja 2-1. Timnas Indonesia akan menantang Brunei Darussalam dalam laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 di Malaysia. Timnas Indonesia memang memiliki rekor impresif melawan Brunei Darussalam, negara yang notabene merupakan tim gurem di sepak bola ASEAN. Total, Timnas Indonesia sudah 10 kali bertemu melawan Brunei Darussalam. Akan tetapi skuad Garuda juga pernah 2 kali tersandung, dengan rekor keseluruhan 6 kali menang, 2 kali imbang, serta 2 kali kalah. Dari 10 kali pertemuan itu, Indonesia mencetak 25 gol ke gawang Brunei Darussalam dan hanya kebobolan 4 kali. Yang menarik, pertandingan hari ini akan menjadi pertemuan pertama Indonesia melawan Brunei di pentas Piala AFF. Brunei sendiri untuk kali pertama sejak 1996 lolos ke putaran final Piala AFF setelah mengalahkan Timor Leste di babak playoff beberapa waktu lalu. Pelatih kepala Persebaya Surabaya Aji Santoso menyarankan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk bisa memberikan menit bertanding lebih banyak kepada para pemain muda. Dalam pertandingan Indonesia versus Kamboja, penggawa muda Persebaya Marcelino Ferdinand jadi starter dan tampil penuh. Sementara bek Rizky Ridho hanya menghuni bangku cadangan sepanjang laga. Karena hal itu, Aji Santoso berharap bek kebanggaan Persebaya itu bisa mendapatkan menit bermain di Piala AFF 2022. Sinteyong mungkin memiliki taktik strategi. Masih ada beberapa pertandingan. Rizky Ridho adalah pemain muda yang perlu diberi jam terbang, kata Aji Santoso seperti dimuat laman resmi Persebaya Minggu 25 Desember 2022. Malaysia akan berhadapan dengan Timnas Vietnam dalam pertandingan ketiga fase grup. Pertandingan kedua tim akan bergulir di Stadion Maidin Hanoi Selasa 27 Desember 2022. Di samping itu, pemain sayap Malaysia Muhammad Faisal Abdul Halim mengatakan dengan penuh percaya diri bahwa Malaysia akan bekerja keras untuk mencapai tujuan itu dan kekalahan bukan sebuah pilihan. Apabila mampu mencapai poin penuh dari Vietnam, Malaysia tentu akan bermain lebih santai saat menjalani laga terakhir fase grup melawan Singapura awal Januari 2023. Kami pergi ke sana untuk mendapatkan poin yang kami pikir bisa kami dapatkan, ujar Faisal Halim. Kami memiliki 6 poin dan 6 gol tanpa kebobolan. Saya harap kami bisa mempertahankan keunggulan tim sekarang. Beberapa faktor juga bisa menjadi alasan bagaimana Timnas Indonesia nanti mampu menang besar di markas Brunei Darussalam, meski berlaga di markas lawan. Lantas apa saja faktor yang membuat Indonesia bisa menang besar atas Brunei Darussalam? Ya, berikut ini di antaranya. Yang pertama, unggul kualitas. Harus kita sadari, kualitas Indonesia berada di atas Brunei Darussalam. Tak sedikit skor besar pernah ditorehkan para penggawa skuad Garuda. Faktor yang kedua yakni menaikkan mental. Kemenangan besar atas Brunei Darussalam di laga nanti tentu bisa memperbaiki mental para pemain atau bahkan menaikkan kualitas bermain mereka. Hal ini juga berdampak pada laga selanjutnya yang bakal dijalani oleh Timnas Indonesia, yakni melawan Filipina dan juga Thailand tentunya. Dan faktor yang ketiga adalah selisih gol. Thailand menggasak Brunei Darussalam dengan skor 5-0. Kemudian Filipina juga melakukan hal yang sama, meski terbobol 1 kali dalam skor 5-1. Ya, dalam hal ini Timnas Indonesia diharapkan tentu bisa lebih baik dari kedua tim tersebut. Pundi-pundi gol akan berpengaruh pada selisih gol saat penentuan juara grup. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.